Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Semoga damai selalu, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang beraktivitas mendapat berkah yang banyak. Amin. Kemarin sudah final sidang MK yang telah kita tunggu-tunggu telah menghasilkan, yaitu Anwar Usman dipecat dari jabatan, bukan dari anggota ya, dari jabatannya saja dia dipecat. Artinya dia masih tetap anggota MK. Nah, disinilah yang mengundang pro kontra. Kenapa nggak dicepat sekalian dengan anggotanya? Nah, jadi tapi apapun alasannya, ini lumayan lah, ada perkembangan yang cukup baik. Kita harus bisa menerima kenyataan ini untuk menghindari hal-hal yang lebih panas selanjutnya ya. Jadi setelah putusan tersebut yang dilandaskan atas pelanggaran kode etik yang sangat kuat, sekarang pertanyaannya, bagaimana kelanjutannya syarat cawapres? Nah, di sini yang banyak ditanyakan oleh masyarakat. Nah, Ketua MK menyatakan bahwa posisinya cawapres Gibran tidak diubah karena MK sendiri nggak bisa merubah hasil keputusan itu, dan dia mengatakan kita semua harus legowo. Nah, inilah yang sampai sekarang masih banyak yang bertanya-tanya, bahasanya ini drama apalagi yang mau akan dimainkan ya. Jadi dalam hal ini secara umum banyak yang terganjal di kasus ini. Karena apa? Yang jelas-jelas permasalahannya terletaknya di Gibran masuk jadi cawapres, tapi keputusan endingnya cuman memecat Anwar Usman sebagai pamannya Gibran. Tapi karena sudah final, maka dari itu kita semua harus bisa menerima itu. Dan yang perlu kita semua harus ikut mengawal ya, agar supaya nepotisme itu jangan subur ya, seperti zamannya Orde Baru ya. Rezim ini adalah rezim yang dulu ya, rezim dulu maksudnya itu adalah rezim mertuanya Bapak Prabowo. Itu rezim yang sangat licik, tak heran bisa berkuasa selama 30 tahun. Karena sudah muak, maka terjadi gelombang reformasi besar-besaran. Maka jangan sampai sekarang ini terjadi demo besar-besaran yang akan terjadi mirip dengan zaman reformasi, walaupun ada keputusan yang kurang melegakan masyarakat, tapi minimal pamannya sudah diturunkan dari ketua. Kita harapkan kalau misalnya terjadi sengketa pilpres, dia tidak boleh untuk mengadili atau ikut campur di dalamnya. Nah, kita kembali ke kelanjutan dari setelah pemutusannya. Setelah reformasi, kita kan sudah menjalankan agenda-agenda reformasi benar-benar sesuai dengan real lah, walaupun masih ada kekurangan sana sini. Tapi dengan adanya kasus ini, inilah mencoreng reformasi 98. Ini benar-benar kacau ya. Jadi tidak salah
kalau ada tuduhan upaya merusak konstitusi. Kalau konstitusi dirusak dan hukum dipermainkan atau dikangkangi, maka apalah artinya demokrasi yang pernah sama-sama kita perjuangkan tahun 98. Nah, apakah orang-orang yang mau berkuasa itu lebih suka negara berubah menjadi negara kerajaan? Dan dengan kegaduhan ini yang akhirnya dirugikan adalah masyarakat secara luas. Pasalnya banyak elit yang hanya mengurus soal merebut kekuasaan daripada memikirkan dan mencari solusi setiap permasalahan yang mendasar. Masyarakat, lagi-lagi masyarakat dan rakyat itu menginginkan negara itu baik-baik saja. Maka sudah jelas siapa yang akan dicoblos nanti. Ya, sekali lagi saya ulangi, masyarakat dan rakyat ingin negara itu baik-baik saja. Saya ingatkan di antara 3 capres ini, ya, siapa yang harus coblos, kalian semua sudah tahu. Yang punya baik calon presiden maupun wakil presiden sudah kredibilitasnya yang nggak usah diragukan lagi, ya. Jadi itulah yang kita harapkan Pilpres nanti, ya. Meskipun nanti ada upaya mengatur kemenangan, ya, ini kan tidak dicurigai juga, ya, atau curang, tapi rakyat adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Perlu diingat bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, selalu akan meninggalkan kotoran dan bekas-bekasnya. Namun orang-orang licik selalu ingin memolesnya. Dan dalam perjalanan hidup semua orang bisa ikut atau berpotensi melakukan keburukan apabila dalam lingkungan yang penuh dengan para penguasa yang rakus. Jika nanti Anwar Usman benar-benar sudah dipecat, sekarang kan sudah dipecat, ya, bukanlah ini merugikan diri sendiri, atau mungkin sudah ada skenario lain, ya, sehingga dia baik-baik saja, ya, Pak Anwar Usman. Tapi itulah urusan dia. Yang jelas kita harus melangkah, kita harus move on, kita harus bisa membuat rakyat bersatu, ya, dengan penguasa-penguasa yang sudah mulai melenceng, ya. Ya, kita tahu semua kita ada pendukung Jokowi, tapi ternyata Jokowi sudah kemana-mana, nggak ada jubangkalnya, memikirkan cuma anaknya aja. Maka dari itu kita nggak usah pikirkan itu, kita nggak usah mikirkan apa Gibran apa Jokowi. Yang kita pikirkan bagaimana memenangkan Ganjar Mahfud. Terima kasih. Merdeka.